Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali daurah dan kajian intensif matan Tuhfatul Atfal wal Gilman karya Al-Imam Subaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang pada pertemuan sebelumnya telah sampai dalam pembahasan idgham yang terbagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Tepatnya kita berada di bait ke-12 yang terakhir ya. Baik, berikutnya kita akan membahas dari bagian ketiga dari hukum izhar halqi, yaitu iqlab dan ikhfa. Dan pekan lalu kita sudah baca bersama-sama ya, sampai akhir apa namanya? Sampai akhir bab dari ahkamun nun sakinati wa tanwin. Jadi tidak perlu kita baca lagi bersama-sama. Nah, nanti kita baca lagi bersama-sama kalau sudah masuk ke bab berikutnya. Baik, kita akan membahas terkait iqlab dan turunannya. Itu pembagian ketiga dari hukum nun sakinah dan tanwin. Qala al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Wa tsalitsul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ihfa'i. Titik. Kalau kita ingin berdalil tentang iqlab, maka ambil dalil bait ke-13 ya. Dan harus lengkap. Jadi nanti sisi istidlalnya, sisi pengambilan matan, pengambilan dalil dari matannya untuk iqlab harus lengkap. Jadi wasaliful iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Titik. Ya, karena dia satu kesatuan bahasa. Oke. Kata Imam Jamsuri adalah wasalitu, yang ketiga. Berarti ini adalah bagian nomor 3 ya. Bagian nomor 3 dari pembagian izhar halq, yaitu iqlab. Iqlab itu dari kata qalaba yaqlub, artinya sesuatu yang terbalik. Ya, nanti kita akan sampaikan perinciannya dari slide ya. Kita terjemahkan per kata. Dan ketiga dari pembagian izhar halqi adalah iqlab. Yang iqlab ini terjadi pada huruf ba. Berarti catatannya maksudnya adalah huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu ya, maksudnya indal ba'i, maksudnya bukan berarti iqlab itu terjadi pada ba saja, tapi maksudnya terjadi ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu maksudnya apa? Tadi kan iqlab secara bahasa dia terbalik. Atau bisa juga maknanya mengganti, terbalik, atau tergantikan.
balik atau tergantikan. Nah sekarang apa yang diganti? Iklab ini menggantikan ba. Ba itu diganti dengan apa? Miman, yaitu dengan huruf mim. Dan ini adalah huruf mim yang sempurna, makhrajan wa sifatan, ya, secara makhraj dan secara sifat. Dengan catatan mimnya harus dilengkapi dengan gunnah dan ikhfa. Gunnah berarti artinya dengung, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan nanti kita akan sampaikan lagi di pembahasan ahkamul mimi wa nunil musyaddadatain tentang gunnah, tingkatan gunnah. Itu dengung atau suara yang keluar dari rongga hidung atau khayshum yang diucapkan pada huruf-huruf dan hukum tertentu. Dan huruf yang masuk kategori gunnah dalam huruf hijaiyah hanya ada dua, itu mim dan nun. Ma'al ikhfa'i, dengan samar. Nah, ikhfa di sini maksudnya adalah sebagai aplikasi, ya, aplikasi bacaan, bukan sebagai sifat tambahan. Jadi ini bukan maksudnya ikhfa-nya adalah ikhfa yang nanti kita akan bahas nomor 4, ikhfa hakiki. Karena ikhfa dari kata khofa ini maknanya juga punya makna sendiri secara bahasa. Makanya saya sampaikan ketika kita membahas suatu istilah di dalam suatu ilmu itu harus jelas makna secara istilahnya, bukan istilahnya dari makna lugah dari bahasa. Jadi ya penggunaan kata ikhfa pada pembahasan iklab itu bukan berarti dia ikhfa-nya adalah ikhfa yang dicampur dengan pembahasan iklab. Tapi ikhfa-nya maksudnya adalah penerapan atau aplikasi bacaan tersebut yang maksudnya adalah menyamarkan penerapan bunyi huruf mim pada iklab, gitu ya. Jadi secara bahasa aja, samar huruf mim, gitu. Huruf mimnya jelas secara makro dan sifat, tapi dia tidak menjadi huruf mim yang sebagaimana dalam penerapan satuannya. Nanti kita akan bahas dan kita praktek, gitu ya. Jadi ikhfa itu samar dalam penerapan iklab disertai dengan dengung atau gunnah, ya. Jadi nanti jangan terkecoh dengan istilah ikhfa di pembahasan iklab pada matan tuhfah. Jadi jangan sampai dipakai dalilnya ikhfa, pakai dalilnya iklab. Ya, wasaliful iqlab wa nabam iman bi gunatin mal ikhfa'i. Nah, ini kalau dalil ini salah. Ini bukan dalil ikhfa. Gitu ya. Dalil ini ada dalil penerapan sifat iklab. Oke. Di terjemahan tekstualnya dulu ya. Berikutnya. Ya, silakan. Mulai saja. Oke, berikutnya warrabi'u, yang keempat. Ya. Yang keempat. Al-ikhfa'u 'indal fadhili. Warabi'un ikhfa'u 'indal fadhili. Yang keempat itu adalah ikhfa, ya, adalah ikhfa. Nah, ini adalah sifat khusus nanti nih. Ya, nanti ikhfa ini punya sifat khusus yang punya istilah tersendiri. Dia memang sama-sama samar. Bedanya samar ini karena dia sebagai penengah dari sifat yawhab dan idgham. Ya, dia sebagai sifat penengah dari izhar dan idgham. Jadi maksudnya nomor 4 ikhfa di sini adalah dia adalah penerapan sifat. Ingat ya, istilah-istilah tajwid itu masuk sifat yang kita udah sampaikan, sifatnya sifat aridoh, ya, sifat yang fleksibel kalau yang saya bisa bahasakan. Artinya sifatnya terjadi karena sebab tertentu. Jadi ikhfa itu sifat, gitu ya. Cuman dia bukan sifat seperti hams, rokhawa, jahar, sifat-sifat lazimah yang ada pada satuan huruf. Nah, ikhfa ini kalau dalam pembahasan yang nomor 4 di matan tuhfah, maksudnya adalah sifat penengah antara izhar dan idgham. Karena izhar idgham ini seperti timur dan barat, seperti kanan dan kiri, berlawanan. Nah, ada satu penerapan
pada sebagian huruf yang tidak bisa izhar, tidak bisa idgham. Maka nanti solusinya ikhfa. Apalagi iklab, nggak mungkin. Karena iklab ini khusus. Kenapa tidak pakai penengahan yang iklab? Karena iklab ini khusus, hanya terjadi pada satu huruf. Dan nanti ada sebabnya kenapa dia iklab. Gitu ya. Maka ikhfa ini menengahi izhar dan idgham. Indal fadili, menurut pendapat orang-orang yang ahli atau yang lebih diutamakan, fadil. Nah, ini maksudnya ada khilaf memang ya. Ada khilaf. Jadi para ahli qiraah dan para ahli tajwid itu ada yang mengatakan bahwasannya ikhfa tidak masuk ke dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin. Itu ya, tidak masuk dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin. Tetapi pendapat yang paling banyak dipilih dan juga kebanyakan ahli qiraah dan tajwid mengatakan bahwasannya ikhfa masuk dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin. Itu aja ya, itu. Jadi adal fadili itu maksudnya ada dua kemungkinan. Pertama, menurut orang yang memasukkan pembahasan ikhfa pada hukum nun sakinah dan tanwin, pendapat mayoritas. Yang kedua, fadil bermakna baki. Baki itu adalah sisa. Ya, artinya huruf-huruf selain izhar, idgham, iklab masuknya ke ikhfa. Nah, ini juga dipertegas dengan minal hurufi wajibun lil fadili. Itu dari huruf-huruf yang tadi tidak tersebutkan di dalam izhar, idgham, dan iklab. Lalu di sini jumlah hurufnya yang akan dibahas dalam ikhfa, itu fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Yaitu jumlahnya kurang lebih ada 5 plus 10 yang terumuskan dalam suatu bentuk kalimat. Berarti ada 15 ya. 10, 5 tambah 10 fi khamsatin min ba'di ashrin, 5 plus 10. Berarti ada 15 huruf. 15 huruf fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, yang terkumpul dalam satu kalimat yang bermakna. Nanti maknanya saya sampaikan ya di belakang ya, di selesai kita menjelang khotimah, faidah-faidah makna dari singkatan-singkatan kalimat di matan tuhfah. Itu menarik ya, dan mengandung apa, nasihat yang berharga yang terkumpulkan pada kalimat apa? Dhammantuha, terkumpulkan sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha' dhalimah. Nah, kalau kita hitung semua hurufnya ini bukan 15, ada 30. Maka yang kita ambil hanya bagian depan. Berarti sif, fa-nya hilang. Za, alifnya hilang. Ya. Sana yang hilang adalah nunnya plus alif, 2 huruf. Ya. Terus kam, mimnya hilang. Jada, alif hilang, daknya hilang. Syakhsun, koknya hilang. Kalau shot masih masuk sebentar ya teman, nanti shot itu di mana dia, bagian di setelahnya ada. Jadi syakhsun, koknya hilang tapi shotnya dan shinnya masuk. Qad, dalnya hilang. Sama, mimnya hilang, alifnya hilang. Dum, mimnya hilang. Oyyiban, yaknya hilang, baknya hilang, alifnya hilang. Ya. Zid, dalnya hilang. Fi, ya sakinahnya hilang atau ya madiyah ya. Tuqan, qaf. Qaf ini masuk tapi udah di qad. Jadi qaf ini dihilangkan walaupun dia masuk huruf ikhfa ya. Nah, tadi shot, mohon maaf, shot yang syakhsun
itu juga hilang karena sudah diwakil dengan shift. Jadi shot yang pertama. Jadi shot yang bagian syaksun dihilangkan. Ainnya hilang. Ya. Zalima, lamnya hilang, lamnya hilang, alifnya hilang. Jadi huruf-huruf ikhfa adalah shod, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bo, bo. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 15. Pas 15 ya. Itu. Nah, inilah memahami matan itu memang ada seninya ya. Seni memahami matan atau nazam. Terkadang pemaknaan tidak bisa tekstual. Ini ada artinya nih, bagus artinya. Sifat tanakab dan syaksun kot sama. Nanti masuk dalam slide fawaid nasihat tuhfatul atfal. Oke, ya itu ini kita sudah terjemahkan 4 bait terakhir dari bab ahkam nunis sakinah wa tanwin. Baik, sekarang kita akan coba perinci satu persatu. Sekarang kita bahas iqlab. Apa sih iqlab itu? Ya. Iqlab secara bahasa adalah tahwilus syai'. Tahwil. Ya. Tahwilus syai'. Artinya mengubah sesuatu. Atau tabdilus syai'. Tabdil, tahwil itu sama. Mengubah atau mengalihkan ya. Atau juga terbalik gitu ya. Terbalik. Walaupun akar kata dari kolaba, qaflaba, kolaba yang kelubu, nanti dia bukan maksudnya kolbun, bukan hati. Ya beda. Pemanaannya bukan maksudnya hati yang kita fahami semua. Walaupun hati dalam bahasa Arab itu fuad ya. Kalau kolbun itu lebih ke jantung. Sebenarnya lebih penggunaan lebih pas seperti itu. Nah, secara istilah, nah mungkin hurufnya terlalu kecil, saya lupa besarin ntar ya. Biar kelihatan. Secara istilah, bentar. Secara istilah, nah 18 cukup lah. Yang ini juga sama, 18. Ya, kelihatan insya Allah ya. Secara istilah adalah nutqul mimi, ya, pengucapan huruf mim sebagai pengganti huruf, mengucapkan huruf. Bentar. Maaf, maaf, saya salah lagi tulis, mohon maaf. Jadi maksudnya menjadikan huruf, bentar, 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 bentar. Jadi maksudnya iklab itu adalah menjadikan huruf mim sebagai pengganti huruf nun dan tanwin, maksudnya nun sakinah dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ba dengan memperhatikan gunnah dan ikhfa, gitu ya. Menjadikan huruf mim sebagai pengganti dari huruf nun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ba disertai gunnah dan ikhfa. Untuk iklab dapat terjadi di satu atau dua kata. Ya, untuk iklab dapat terjadi di satu atau dua kata. Sedangkan tanwin terjadi di lain kata. Nah, ini merujuk kepada kaidah asal yang kita bahas di pertemuan sebelum tentang perbedaan antara nun sakinah asliyah dengan tanwin yang merupakan nun sakinah zaidah. Gitu ya. Nun sakinah, ingat salah satu cirinya,
nun sakinah dapat memungkinkan terjadi di isim fi'il harf dan terletak di tengah atau akhir kata. Sementara tanwin hanya boleh di akhir kata. Dan akhir kata berarti dia tidak boleh ada huruf lain. Pasti dia akan bersambung dengan kata lain yang itu nanti menjadi sebab adanya iklab pada tanwin. Yang tanwin inilah terjadi hanya di lain kata. Itu ya. Jadi intinya dia menjadikan huruf mim sebagai pengganti huruf nun dan tanwin ketika bertemu dengan ba disertai perhatian terhadap gunnah dan ikhfanya. Hurufnya hanya satu, yaitu hanya huruf huruf ba. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi iklab? Itu kan. Misalnya kita ambil contoh yang sederhana, nun sakinah ketemu ba, min ba'di, yang paling sering dalam Al-Quran, min ba'di. Asalnya setiap huruf dalam Arabiah itu izhar, harus jelas. Jadi asalnya ngucapinnya min ba'di atau min ba'du. Itu nanti dalam nahu ada khilaf terkait harokat setelah min ba'di, kata ba'd itu bisa ba'di bisa ba'du, tergantung hukum. Nah, kalau dia dibaca dengan ilhar min ba'di, menurut perspektif lisan Arab ini terlalu berat. Itu pertama. Atau kalau bahasa kita kurang efektif. Gitu. Kurang efektif, kurang simple. Min ba'di, min ba. Kalau lisan kita mungkin biasa aja ya. Tapi kalau lisan Arab, saya bilang, ketika kita berbicara tentang tajwid, pengucapan huruf-huruf Arab, maka harus perspektifnya fonetiknya orang Arab, cara pengucapan hurufnya orang Arab, karena Quran bahasa Arab. Kalau di kita enggak sulit ya, bagi kita enggak, bagi mereka punya karakter seperti itu. Itu pertama. Alasan pertamanya karena nun dan ba ini kalau dibikin idhar malah kok nggak cocok gitu, nggak efektif gitu ya. Kenapa nggak efektif atau dikatakan tidak mudah diucapkan dengan ilhar? Pertama, posisinya mereka semua berdekatan ya. Nun di mana makhrajnya? Adana, afwan, torful lisan ma'a lithati atsanayal ma'a lithati atsanayal ulia. Ujung lidah ketemu dengan bagian gusi gigi seri bagian atas ya, torful lisan, yang nanti dia berdekatan dengan ro dan nun, ro dan maaf saya ngomong apa, nun ya, nun sama nun torful lisan ma'alif tati tanal ulia. Tadi ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Lam dan ro bedanya nanti, kalau lam di adana haffah, ujung tepi yang itu akhirnya makroj huruf dot ya. Ro itu mainnya di punggung lidah, dhahrul lisan, berarti lidah bagian bawah ketemu dengan liftah atau gusi. Ada yang nanti memasukkan nun itu ketemu dengan gigi seri langsung. Tapi saya lebih condong kalau nun, ro, dan lam itu dia nggak sampai ketemu gigi. Ya, ro, la. Itu paling terasa tuh bagian gusi. Ya memang gusinya dekat dengan gigi seri atas. Kalau ketemu gigi seri atas, itu ya nanti langsung masuk huruf ko, data, vo, data. Itu ya, itu secara makhraj. Lalu kalau huruf ba di mana? Syafatain. Itu ya, ba. Mudah ucapkan. Dari gusi gigi seri atas ke bibir sebenarnya kan nggak jauh. Ya, sebenarnya nggak jauh. Tinggal nyebrang aja dari atas ke bawah. Ya, nyebrangnya tapi nyebrang antar rongga gigi dengan ke nyebrang ke rongga bibir kan begitu ya. Nggak tahu jauh. Maka perlu ada solusi nih. Solusi orang Arab ketika huruf itu berdekatan, walaupun dekatnya itu dekat nisbi ya, dekatnya relatif. Kalau dekat yang mutlak itu kalau dekatnya satu makhraj, misalnya to dengan dal dengan ta gitu, itu dekat.
secara makhraj, bahkan satu makhraj dia, bukan dekat lagi, satu makhraj atau dekat misalnya antara masih dari bagian contohnya seperti misalnya nun dengan lam dengan ro, itu kan bisa jadi idgham bila gunnah. Sebagian pembahasan kita sebelumnya itu dekat yang mutlak tuh, karena apa? Memang posisinya masih satu kesatuan, masih di ujung lidah, bagian gusi gigi seri semua. Bedanya titik-titiknya mungkin berdekatan. Tapi ini ada dekat yang nisbi, dekat yang relatif ya. Relatif itu artian dia dekatnya itu tidak satu bagian organ, tapi tidak juga terlalu jauh dari organ tersebut. Tadi, misalnya tadi huruf nun ya, kita kan bahas nun sakinah dan tanwin. Dia kan tadi masih di bagian rongga gusi gigi seri. Tapi dia ketemu dengan bibir, itu nggak jauh juga. Gitu ya. Beda kalau kita bahas seperti idhar halki. Ya, pembahasan idhar halki atau idhar nanti yang seperti idhar mutlak atau idhar syafawi ya di mim sakinah. Itu kan dari nun ketemunya apa kalau halki? Langsung ketemu tong korokan. Ibaratnya kalau dari gusi gigi seri ketemu bibir cuma tinggal ngesot doang ke bawah gitu kan. Kalau nun sakinah ketemu ain sama ha sama gha sama kha sama ha sama a, itu mesti apa? Mesti terbang dulu gitu kan. Ibaratnya gitu ya, bisa kebayang-kebayang. Jadi kalau ke halki karena mesti jauh gitu kan dari gusi ke bagian tenggorokan, apalagi itu bagian ujung dari suatu makhraj. Beda dengan non ketemu mbak yang cuma tinggal ngesut ke bawah dan set gitu kan, dekat. Maka itu masuknya adalah kedekatan nisbi, relatif gitu. Relatif dalam artian tadi satu sisi dia nggak tahu deket-deket banget, satu sisi juga nggak jauh-jauh banget gitu. Nanti juga kasusnya mirip seperti ikhfa ya, ikhfa hakiki gitu ya. Itu kedua. Nah yang ketiga, kenapa pakai mim digantinya? Gitu kan? Kenapa ganti pakai mim? Kenapa nggak pakai misalnya eh, kan misalnya nun ketemu ba itu kan huruf syafaten. Yang di syafaten kan bukan hanya mim, ada fa. Walaupun fa itu ketemunya dengan apa? Gigi bawah ketemu dengan gigi seri sebentar ya. Jadi nggak menggabungkan dua bibir ya. Tapi dia masih bagian syafah. Terus ada lagi wow, ya kan? Itu. Kenapa dipilih mimnya? Mim ini sebagai win-win solution. Win-win solution. Jadi dia sebagai penengah solusi yang ada. Dipilih mim karena mim secara sifat sama dengan nun, yaitu gun. Nah, secara makhraj satu makhraj dengan ba. Maka penengah antara nun dan ba yang tadi ketika ingin diucapkan ini nggak cocok untuk diizharkan, diidghamkan juga nggak bagus karena bisa berubah makna mibba'di misalnya. Mibba'di tidak bisa karena dia masuk tadi saya bilang kedekatannya relatif. Kalau dekatnya mutlak itu nggak berubah makna walaupun diidgham. Kayak misalnya kemarin kita bahas idgham bila guna atau idgham biguna. Nun ketemu ya, bayu minu, atau misalnya nun ketemu mim, mimma, itu kan? Atau nun ketemu lam ra, mal milladunhu mir rabbih, nunnya hilang sama sekali pun nggak ada masalah. Karena dia memang dia kedekatannya mutlak. Hilang huruf pada makhraj yang berdekatan tidak menjadi makna berubah. Tetapi kalau dia terjadi pada huruf yang tadi kedekatannya relatif gitu, bahkan nanti di antara ahli qiraat itu bisa berbeda tuh tinjauan taqarrub dan tajanus. Nanti kita akan bahas di pembahasan mutajanisen, mutaqarriban, mutamathil. Kalau mutamathilan sepakat mim mim ta ba ba sa sama semua. Tapi yang jadi nanti khilaful qiraat itu nanti masalah tajanus taqarrub tuh. Mana yang dekat, mana yang sejenis, mana yang ini. Satu sisi ahli qiraat ini bilang dekat, tapi satu sisi enggak, ini enggak dekat. Itu dari tinjauan sebenarnya ada pengaruh dari ilmu fonetik. Tapi saya tidak akan memperdalam sampai situ ya. Antum minimal tahu luarnya dulu nih tentang oh yang ini beda begini, yang dekat begini itu saja. Jadi kata lu melebar. Dipilih mim karena tadi mim itu bisa menjadi solusi dua huruf tadi itu. Ya, nun punya gunnah, ba di syafatain. Apa huruf yang bisa menengahi ini tanpa harus diidhar, tanpa juga harus diidgham sehingga menghilangkan esensi dua huruf itu. Gitu kan? Maka gantilah dengan huruf
mim. Kalau pakai fa, mungkin makhrajnya secara makhraj juga nggak cocok satu syafaten. Yang kedua, fa nggak punya sifat gunnah. Wow, diganti dengan wow misalnya. Diganti dengan wow, wow syafaten juga oke. Okay. Tapi dia nggak punya sifat gunnah. Maka pakai mim lah yang bisa memberikan solusi bagi nun dan ba yang bertemu baik di satu kata untuk nun sakinah asliyah atau di lain kata baik itu nun sakinah asliyah dan tanwin. Begitulah terkait iqlab gitu ya. Nah, antum catat dulu tuh biar antum terlatih mikir dan menghafal. Nanti saya akan tuliskan insyaallah di slide di akhir selesai pelajaran, selesai daurah, saya perincian itu akan saya berikan. Tapi antum, saya pengen antum kayak Imam Bukhari gitu. Terlatih untuk menghafal, menulis, nanti memahami sendiri baru saya kasih pelengkapnya. Gitu ya, itu untuk alasan iqlab. Ya, jadi kelab itu artinya apa? Ubah, dibalik, diganti. Catatannya secara istilah disertai dengan gunnah dan ikhfa. Gunnah itu kenapa ada gunnah ya? Kan dari sifat non dan mim. Mobil khusus nunnya sudah menjadi mim. Bukan pada baknya ya. Bukan pada baknya. Ikhfa, kenapa ikhfa? Karena mim itu bukan mim asli. Mim pada iklab itu bukan mim asli, dia mim pengganti, makanya jadi ikhfa gitu ya. Nah, secara praktek, nah ini saya juga belum tulis di sini. Praktek iklab itu ada dua nanti caranya. Mungkin saya bantu tulis ini depan ya, boleh? Ada spidol nggak? Saya tulis di sini. Ada spidol, mana spidol? Di mana? Oh iya, mungkin boleh nyalakan sebentar ya, sebentar aja, biar kelihatan istilah iklab, praktek iklab. Jadi praktek iklab tuh ada dua. Yang ini juga saya ditalakikan kepada guru-guru saya dan apa namanya menjadi suatu hal yang masyhur ya dalam praktek iklab dan juga nanti ini masuk dalam praktek ikhfa syafawi. Jadi tatbiq praktek al-iqlab sekaligus saja ya. Wal ikhfa syafawi. Ini teori ikhfa syafawinya bisa belakangan. Ikhfa syafawi. Praktek iklab wal ikhfa syafawi. Itu terbagi dua saja sebenarnya. Kurang nyata sebetulnya. Ya terbagi dua saja. Wah, nggak nyata juga nih. Habis. Udah nggak? Yang lebih hitam. Nah, jadi ada yang namanya praktek itbaqus syafah. Ini istilah itbaqnya bukan istilah itbaq pada sifat lazimah ya. Atau sifat yang menetap pada huruf. Yang juga disampaikan dalam matan jazariyah. Itbaqus syafah. Ada juga namanya nanti tarkul furjah. Nah, oke. Apa maksudnya nih? Itbaqus syafah itu maksudnya kita itbaq. Apa itbaq secara bahasa? Naik. Terus juga eh, tebal suaranya. Itu kalau sifat mutbaqoh. Tapi maksud itbaq di sini adalah dia rapat, gitu ya, rapat. Jadi rapatnya bibir. Itbaqus syafa, syafatain ya, ya bisa dilengkapi lah. Merapatkan dua bibir. Catatannya rapat tapi tanpa tekan. Nah itu, rapat tanpa tekan. Jadi rapat tanpa tekan. Saya akan beri bahasa simpelnya saja. Ada istilah panjangnya, cuman saya
menyesuaikan ya eh, audiens yang hadir. Rapat dua bibir tanpa tekan dan celah. Rapat dua bibir tanpa tekan dan celah. Kalau tarkul furjah menyisakan celah antara dua bibir. Nah, tulisannya kurang ke sana. Merapatkan ya, merapatkan dua bibir kalau ini menyisakan celah kecil di antara dua bibir. Kalau itbaqus syafah rapat tanpa tekan, tanpa celah. Kalau rapat pasti nggak ada celah kan gitu. Sebaliknya tarkul furjah, tarku itu kan tark itu meninggalkan, menyisakan. Al furjah itu sesuatu celah kecil, bolongan kecil tuh furjah namanya. Tentunya kalau ada bolongan berarti nggak ada tekanan pasti. Nah sekarang prakteknya gimana? Nah misalnya contoh kita pakai kata saya ba'dihim ya, misalnya ambiuni ya faqala ambiuni bi asma'i haula. Kalau kita pakai praktek itbaqus syafa berarti bibirnya harus rapat ya, harus rapat. Terus rapatnya bukan berarti ditekan sampai apa? Seakan-akan kita seperti membaca tasydid atau memberikan sifat syiddah pada mim gitu ya. Maka contohnya faqala ambiuni am ambiuni, asalnya misalnya an biuni, nun ba an biuni nggak efektif, mim penengah menggantikan nun, maka dia harus dipraktikkan berarti dengan merapatkan bibir tapi tanpa ditekan begitu, jangan tekan, cukup menyentuh saja. Faqala biuni am biuni, selain pakai rapat harus ada gunah karena gunah itu sudah menjadi alamiahnya huruf mim. Ikhfa-nya itu maksudnya adalah samar mim itu karena mimnya itu bukan mim asli itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau praktek yang kurang pas itu kalau untuk itbaqus syafah dia taruh tekan. Faqala biuni biuni, itu maksudnya ditekan. Ditekan ya. Dan itu bukan hanya menyalahi sifat iklab tapi sifat mim itu sendiri. Yang mim itu kan asalnya apa? Bainiyah ya, artinya dia nggak boleh terlalu tekan, nggak boleh terlalu ngalir secara suara. Itu namanya itbaqus syafah. Jadi intinya sebenarnya sebagaimana kita normal saja membaca mim, cuman mimnya bedanya dia harus apa? Harus tanpa tekanan. Ya. Nah, lalu berikutnya ada tarkul furjah, menyisakan celah sedikit. Nah, bagaimana prakteknya? Faqala faqala biuni biuni biuni. Jadi caranya dia dua bibir tapi dia sedikit celah ya, segini ya. Gini, wah ini namanya gor, gua kecil gitu ya. Eh biuni. Itu namanya tarkul furja. Yang menjadi kesalahan
bagi orang yang memandang ada furjah itu terlalu lebar bolongannya. Faqala anbi'uni. Jadi benar-benar celahnya tuh nganga gitu. Celah menganga. Nah, ini jelas salah. Kalau yang tarkul furjah, nah seperti ini. Atau bahkan menjadi kayak seperti wow. Au biuni. Katanya kan masih celah itu kan. Jadi bukan memang nggak rapat sama sekali dan benar-benar di celahnya tuh gede banget. Biuni. Kalau begitu mata jadi wow. Bisa menjadi wow. Bukan menjadi mim, tapi jadi wow. Kenapa ada tarkul furjah ini? Karena memang sebagian ahli kiroah dan ini disampaikan eh, seperti dulu Syekh Aiman itu pernah berpendapat seperti ini dan beliau rujuk tidak memakai pendapat ini lagi. Tapi dulu pernah disampaikan bahwasanya yang menyampaikan apa namanya madhab tentang furjah ini adalah dari Syed Utsman. Kalau tidak saya Syed Utsman, saya namanya agak lupa. Mungkin kalau tinggal saya revisi ya. Nah, Syekh Syed Utsman kalau tidak salah satu mukri dari Azhar Mesir yang wafat tahun kurang lebih abad tahun 60 70-an. Syed Amir Utsman ya, Syed Amir Utsman kalau tidak salah. Itu salah satu jalur sanatnya Syekh Aiman juga. Beliau yang mempopulerkan madzhab furjah itu dan juga sebagian para ahli qiraah sekarang mempraktikkan itu juga. Seperti kalau kalian dengar Murotal Syekh Muhammad Ayyub ya, terus Syekh Mahmud Khusori pada sebagian bacaan tuh ada furjahnya, sebagian enggak semua. Kenapa ada furjah ini? Karena mereka ingin membedakan nanti dengan idgham mutamatsilin. Membedakan dengan idgham mutamatsilin. Karena kalau sama-sama dibaca ambiuni, ya, kesana nanti apa? Seakan-akan itu mim ketemu mim gitu. Maka diberikan penerapan bagi mereka ikhfanya itu adalah dengan tarkul furjah. Penyamaran bunyi ikhfanya itu dengan tarkul furjah. Jadi memang nggak jelas banget. Itu mereka memanai seperti itu. Tapi pendapat ini pendapat minor sebenarnya. Pendapat minor atau pendapatnya sedikit. Dan bahkan dikatakan oleh Syaiban sanad bacaan pakai furjah ini sanadnya munqati' terputus. Artinya nggak mutasil. Gitu ya, nggak mutasil. Walaupun begitu, ini khilaful ada namanya, perbedaan cara baca, perbedaan praktek. Dan masing-masing punya gurunya dan punya cara baca. Saya pun dulu awal ngaji pakai Talqu Furja dengan kayak saya dulu ketika setoran 30 juz dan kiroat itu pakainya Talqu Furja. Terus makin ngaji kemana lagi, saya memilih sekarang tetap Itbaqus Syafa. Yang lebih mudah sebenarnya prakteknya. Jadi ikhfa-nya pada Itbaqus Syafa itu pada mimi itu sendiri. Sifat mimi itu adalah karena mimi sebagai pengganti dari nun, bukan mim asli. Itu saja sudah cukup. Jadi sudah ikhfa. Tidak perlu sampai tarku furja sebenarnya. Jadi kita baca faqala ambiuni faqala ambiuni min ba'dihim tarmihim bihijarah. Dan seterusnya. Itu sudah gunnah plus ikhfa pada secara bahasa iklab itu sendiri. Gitu ya. Tapi kalau pakai taluk furjah juga silakan. Kamu pakai taluk furjah yang sesuai dengan bacaan yang dipakai oleh ulama yang pakai furjah. Furjahnya nggak terlalu lebar sehingga terkesan menjadi wow. Tarmihim bihijarah min ba'dihim faqala anbi'uni. Itu dua cara baca untuk iqlab dan ikhfa syafa'i. Ikhfa syafa'i. Ya, itu terkait iqlab. Baik, berikutnya ikhfa hakiki. Ikhfa. Sebenarnya nggak ada hakiki. Hakiki ini nanti tambahan dari apa namanya dari sebagian pensyarah ya dan juga diiyakan oleh para ulama lainnya. Nah, ikhfa itu oh ya silakan boleh matiin lagi. Cukup ya. Saya tulis itu doang tadi. Hah? Memang begini dari kemarin saya nggak paham gimana caranya. Yang penting kan kelihatan kan? Ini nggak bisa nih. Iya, yang one juga begitu. Saya nggak tahu kenapa gimana caranya. Yang apa-apa, coba lihat. Memang gitu. Saya pakai
PowerPoint yang model seperti itu, tapi nggak tahu kenapa di Zoom-nya seperti itu. Ya, masih begitu nggak? Iya, nggak tahu kenapa ya. Di Zoom-nya seperti itu. Kalau di sini kan bisa sini. Ya udah nggak penting kelihatan. Oke, itu iklan. Nah, sekarang ikhfa ya, terakhir ya. Kita akan perinci kan. Ikhfa. Jadi ikhfa secara bahasa as-satr. As-satr atau al-khafa, yaitu menutupi dan samar-samar. Oke, menutupi atau samar-samar. Nah, secara istilah itu adalah an-nutqu nutqul an-nun as-sakinah wa tanwin bainal idhar wal idgham bi gunnatin biduni tasydidin. Nah, itu ya. Itu mengucapkan nun sakinah dan tanwin antara izhar dan idgham dengan gunnah tanpa tasydid. Nah, ini nanti pembeda dengan idgham ya. Gitu kan? Nanti ada tiga tingkatan a'la, adana, ausat. A'la, adana, ausat. Nah, tapi sebelum kita bahas tingkatannya atau marotibul ikhfa, kita perjelas terkait istilahnya ya. Kenapa eh, dia dibaca dengan ikhfa gitu kan? Huruf-huruf yang nanti kita akan bahas nanti yang so, tanah setelahnya sif dan tanah itu. Karena huruf-huruf ini dia pertama punya hampir mirip dengan alasan iklab. Dia memiliki kedekatan dengan nun sakinah, dekat yang relatif. Takorup nisbi bahasa Arabnya. Dekatnya dekat relatif. Kedua, walaupun nggak dekat, nanti ada yang nggak dekat dengan nun. Malah dia nggak dekat banget, bahkan dia sebenarnya dikatakan dekat relatif juga enggak. Seperti kop sama kaf ya. Ini kan secara posisi lebih jauh ya, dia berada di mana pangkal lidah ya, pangkal lidah. Kalaupun dia tidak dekat relatif dengan nun sakinah, tetapi penerapannya secara lisan Arab dengan ikhfa justru lebih mudah dan lebih simpel daripada dengan ilha dan idgham. Itu ya. Yang ketiga, alasan ikhfa terjadi, ikhfa hakiki terjadi karena ya eh, karena kedekatan atau posisi huruf yang terjadi di pembahasan ikhfa sifatan dengan nun ini disepakati oleh semua ahli qiraah. Dan disepakati dia sebagai hukum ikhfa, tidak menjadi khilaf. Beda nanti dalam bahasa idgham, idgham itu udah khilaf. Yang bahasa ikhfa ini semuanya menjadi ittifaq atau kesepakatan paling keras terkait posisi mereka. Oh ya, mereka memang posisinya dekat secara relatif atau takarub nisbi, sehingga solusi yang menengahinya bukan dengan iklab, bukan dengan ilhar, bukan dengan idgham, tapi dengan ikhfa, menyamarkan antara nun sakinah dengan huruf yang datang setelahnya. Nah, penamaan hakiki itu disampaikan oleh para pensyarah atau para ahli tajwid karena penerapan ikhfa pada hukum nun sakinah ini lebih jelas, lebih hakikat, lebih terang daripada penerapan ikhfa yang ada pada pembahasan nun sakinah itu ikhfa syafawi. Ya, penerapan ikhfa-nya lebih terlihat jelas, lebih nyata daripada yang ada pada hukum ikhfa syafawi. Artinya kan ikhfa itu samar ya. Jadi kesamarannya itu lebih jelas.
Ya, kayak nanti kita ngucapin nun ketemu shot, nun ketemu ta itu kan udah benar-benar kelihatan terang dengan kelihatan samar, lebih terlihat samar daripada kita mengucapkan ikhfa syafa mim ketemu ba. Mim masih jelas sekali sebenarnya. Ikhfa-nya dia itu adalah ikhfa secara bunyinya. Ikhfa-nya pada pembahasan syafa itu ikhfa secara hukum, secara teori saja. Prakteknya sebenarnya masih jelas mim itu, ya. Tapi kalau di ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ini dia benar-benar penerapan nun sakin atau nun itu benar-benar jelas secara samarnya. Samarnya jelas. Jadi samar tapi jelas. Akan dimakan hakiki. Ini benar-benar ikhfa yang ini sebenarnya gitu maksudnya. Dan hanya dua. Kalau tadi izhar pembagian ada beberapa hal ya. Nanti saya sampaikan bertahap. Idgham juga ada pembagian dan macam-macam. Kalau ikhfa itu sepakat hanya dua. Hakiki dan syafawi. Udah nggak ada yang lain. Dan yang menjadi poros utama pembahasan ikhfa ya pembahasan nun sakinah dan tanwin. Karena benar-benar menyamarkan nun sakinah dan tanwin itu sendiri. Nah, dari sisi posisi dan penerapan penerapan prakteknya nanti itu ada tiga hal ikhfa. Yang kita ada ikhfa a'la, ada ikhfa adna, ada ikhfa awsat. Ini yang ngafalnya mudah. Kalau a'la itu berarti posisi yang berada di gigi seri atas. Po dan ta. Vo, da, ta. Itu a'la. Maksud a'la kan berarti sesuatu posisi yang berada di atas. Bahasa bahasa istilahnya itu adalah nit'iyah. Itu huruf-huruf yang berada di gorong-gorong atas, gorong-gorong kecil atas. Itu bagian po delta, ya, bagian dalam. Lo fa itu nggak masuk, maaf ya. Lo fa nggak masuk, hanya po dan ta. Lalu adena itu kof dan kaf, kof dan kaf. Paling jauh maksudnya, berarti paling belakang. Karena saya ikhfa itu batasnya hanya sampai pangkal lidah. Ke bawahnya kof sama kaf, ada koin sama kho, itu pembahasan hal dan pasti izhar. A'la, po, data, adna, kof, kaf, ausab, sisanya. Gitu. Kan ada 15 ya, 15. A'la 3, adna 2, berarti 10-nya masuk ausab. Ausab itu bukan berarti yang paling tengah aja, enggak. Tapi dia mungkin di bagian depan seperti dha, tha, terus so, zaisin, ya, jimshin, ya, jimshin, ya. Itu ausab, dalam artian dia posisi ikhfanya nanti dia posisi pertengahan, penerapannya juga posisi penerapan pertengahan. Dalam artian dia bunyi ikhfanya itu bukan bunyi yang berada di bagian atas atau di bagian ujung, tapi berada di tengah-tengah bunyi ikhfanya. Tengah-tengah itu berarti di bagian nun itu sendiri atau menyesuaikan huruf yang dibaca setelah nun. Gitu ya. Kita contoh kalau misal a'la. A'la untuk huruf to, dal, ta. Kita ambil dal sama tak dulu ya. Dal sama tak dulu. Nah, ini mungkin langsung dipraktek aja ya. Praktek misalnya. Misalnya kita langsung saja contoh yang ikhfa ya. Contohnya di kata kuntum. Kuntum ya, kuntum. Nun sakinah ketemu tak. Kalau dari sisi teori kita bahas ya. Nun sama tak. Nun kan tadi kita udah bahas makrojnya di torful lisan ma'alif tati atsanil ulia. Tak di mana? Torful lisan ma usulith tsanil ulia dengan pangkal gigi di atas. Pas beneran juga tinggal ngesot doang gitu ya. Nanti dari nun ke tak itu kan tinggal serat itu nyampe gitu kan. Tapi itu dianggap sebagai dekat yang relatif gitu. Dekat yang relatif. Jadi dia nanti tidak bisa di idgham. Kenapa? Salah satu sebab nggak bisa di idgham. Karena nun sama ta itu, nun itu punya sifat guna. Ta itu dia punya sifat guna. Dan kedekatan ta tidak sama dengan kedekatan alam ro dengan nun. Sehingga tidak bisa ta dimasukkan dalam pembahasan idgham bila guna. Jadi kutum nggak bisa. Gitu ya. Lam sama ro masih dekatan satu titik, masih dekat titik yang sama. Itu dalam masa masih dalam pembahasan dengan fusi gigi seri. Tapi kalau udah geser ke gigi serinya, itu udah beda kan? Udah beda tuh. Makanya dekatnya relatif. Masuk dalam kategori dia nggak bisa diidgham, apalagi di izhar. Gitu. Maka jadilah ikhfa.
Ya, itu teorinya, secara teori. Cara penerapannya misal dia masuknya a'la, tak. Kenapa dia berada di nut'iyah, bagian gorong-gorong atas atau lubang kecil atas yang berada di gigi seri kita nih. Ya kalau kita kan punya gigi nih, sebenarnya ada cekungan kecil ya. Nah, cekungan kecil, gusi cekungan kecil. Nah, itu maksudnya adalah huruf to dan ta a'la. Maksudnya apa? Bunyi ikhfanya harus di situ. Jadi bukan misalnya tum kung itu jadi ang pertama. Yang kedua bunyinya terlalu jauh dengan huruf ta yang dibahas. Kaidah nanti untuk ikhfa semua adalah kita harus mengucapkan ikhfa itu dengan persiapan ke huruf setelahnya. Kaidah umum tuh, kaidah umum ikhfa. Jadi jangan lagi kita membahas ikhfa itu punya ang itu ya. Kalau mungkin zaman kita TPA mungkin buat memudahkan husnuzon kita, guru-guru kita mungkin di TPA dulu bilang ikhfa harus ang ya, gitu kan. Itu buat memudahkan aja. Tapi kalau udah belajar tingkat lebih lanjut, kalau gue sudah pakai mata, tufa, jazariyah itu nggak boleh lagi bahas itu. Karena itu salah kalau kita ang. Paling ada yang mendekati ang itu ada, kof sama kaf, tapi nggak murni ang. Karena ang itu sebenarnya nggak ada vokal ang dalam bahasa Arab tuh nggak ada. Adanya samar. Samar itu maksudnya persiapan ke huruf setelahnya. Jadi maksudnya persiapan huruf setelah gimana? Berarti nun sakinah itu udah harus juga punya pergeseran ke makhraj yang akan dibaca huruf setelahnya. Kalau ketemu ta, berarti dekat dengan ta bunyinya. Kalau dengan to, berarti bunyi dekat dengan huruf to. Dengan dal, berarti nanti dekat dengan dal bunyinya. Sod, zai, sin, dan segala macam juga sama. Nah, berarti a'la, berarti bunyi ikhfanya harus di bagian a'la, atas. Yang itu merupakan makhraj ta nanti. Kun, kuntum, ya. Kuntum, kun, di sini. Kun, bukan kun, kun, kun. Nah, ada sebagian praktek nggak jadi ang tapi dia bunyi jadi kun, kun. Nah, kun itu kurang pas. Kenapa? Karena dia sudah tidak sesuai dengan titik taknya itu sendiri. Kun, kalau kun bunyinya malah ke tengah, jadi ausat nanti. Gitu ya. Yang benar kun, kuntum. Jadi tebal nggak? Enggak. Yang tebal itu kalau nanti ketemu contohnya seperti short. Ya, tapi di bawah titiknya. Kita ambil yang satu titik dengan tak to misalnya. Miumpin, ya kan? To kan tebal, satu paruh dengan tak. Bagaimana berarti prakteknya? Miumpin, miumpin, miumpin. Itu baru tebal. Tebalnya itu karena huruf to, bukan bukan menebalkan tanpa alasan huruf. Jadi ikhfa itu selain kita menyesuaikan titik huruf yang setelahnya, juga menyesuaikan tebal tipis huruf setelahnya. Tak karena ada istifal, ya, dia melandai, terus juga invitah, maka nggak boleh dibaca ku, nggak bisa. Kalaupun jadi tebal nanti jadi to malah. Pertama, ya. Kedua, kalaupun nanti misalnya tidak menyesuaikan tebal tipis huruf, maka setidaknya harus sesuai dengan titiknya. Jadi ada dua versi nih. Versi lainnya juga ada ikhfa itu nggak harus menyesuaikan tebal tipis. Kalau kalian dengar Murotollah Syekh Misyari, beliau baca non sakinah ketemu qaf itu nggak tebal. Min qabl, min qabl, hanya persiapan dengan qaf tanpa menebalkan huruf qaf. Itu juga boleh. Cuman saya merekomendasikan tetap menebalkan bunyi ikhfa. Ikhfa itu bunyi ikhfa menyesuaikan tebal tipisnya huruf yang setelahnya. Kalau tak berarti tipis, baca tipis. Kuntum. Kalau to tebal, miltuin. Dan ingat posisinya a'la, posisi dia di atas. Maka jangan bunyinya di tengah apalagi di ujung. Nah, misalnya yang ujung, kita ambil contoh misalnya kaf. Angkum. Maka bunyinya di adena, paling jauh berarti di bagian desan. Angkum, 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 gitu ya. Atau misalnya huruf qaf, itu kan tipis kafnya, qafnya tebal, berarti misalnya min qabl, min qabl, tebalnya karena mengikuti sifatnya huruf qaf yang isti'la dan isti'la tanpa itbaq, isti'la infitah. Karena ada isti'la tetap tebal, begitu. Ya, jadi jangan bunyi bunyi ikhfa kaf itu malah di tengah atau di a'la misalnya. Misal tadi
Aikum. Nunnya kan karena nunnya di apa di torful lisan dengan gusi geser di atas, malah Eva-nya di bunyi atas, kafnya malah di belakang, jadi nggak cocok. Aikum nggak bisa. Aikum kalau dapat Eva-nya, gitu ya. Begitu pula prakteknya ausat. Nah, ausat itu berarti sisanya. Berarti kalau ausat semuanya di tengah bunyinya, walaupun hurufnya di depan. Contohnya shot. Shot kan masih di gigi bang, gigi bawah atau atas? Bawah, tapi dia di depan kan, lidah depan juga. Torful lisan ma usul lithanaya sufla, tapi bunyinya nggak persis di bagian shot ya, jadi bunyinya di tengah. Misalnya apa, eh yang surun ya, yang 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 bukan yang surun dipasangkan ke bagian shot, ke bagian gigi bawah gitu. Dia tidak sampai kadar a'la, tapi dia kadar tetap ausap. Yang surun min sol zai misalnya apa, zai atau misalnya za yang bagian depan dari gigi seri atas. Kalau to datal kan di bagian dalamnya usul, ini bagian adena ujung depan. Misalnya man dzalladzi bunyinya sebenarnya di bagian tengah ausat, cuman posisinya sudah persiapan ke zal, seperti itu. Jadi a'la, adana, ausat itu sebenarnya lebih kepada bunyi, tingkatan bunyi atau suara ikhfa itu sendiri. Posisinya menyesuaikan huruf-huruf yang tadi saya sampaikan. Gitu. Tapi kaidah umum ikhfa tadi yang pertama, kita harus persiapan. Ikhfa itu persiapan ke huruf setelahnya. Yang kedua, menyesuaikan tebal tipis. Poin kedua ini ada khilaf. Menyesuaikan tebal tipis huruf yang datang setelahnya. Ada khilaf memang. Jadi kalau saya pribadi memilih menyesuaikan tebal tipis. Jadi kalau huruf tebal setelahnya bunyinya tebal. Tadi ya, mil, sol, yaw, suru, miltin. Tapi sebagian pendapat yang lain nanti mengatakan tidak harus. Ya, yang jadi misalnya yang surun baca yang surun min tin. Contohnya kalau yang baca begitu seperti saya Syamisari Al-Afasi. Ya, saya mendapati seperti itu. Gitu ya. Tapi saya pribadi yang saya dapatin sanatnya selama ini justru ditebalkan ya. Itu khilaf yang biasa, sama seperti khilaf antara itlaqus syafa dengan tarkul furja. Baik, oke, sekarang kita praktek dulu sebelum nanti diskusi. Kita praktek iklab, teori selesai ya. Ya, selesai. Pas kita selesaikan terkait pembahasan iklab dan ikhfa hakiki. Oke, iklab. Kita iklab, saya tetap meminta antum bisa dua cara. Biar apa? Biar nanti kita tahu perbedaan dan tidak mudah menyalahkan. Itu penting sekali ya. Jadi dalam tajwid pun juga ada khilafiyah, bukannya fikih. Khilafiyah ini juga nanti mengajarkan kita agar lebih berdewasa dan memahami pendapat orang lain. Apalagi antum kan di kader menjadi dai, menjadi pendakwah, menjadi pengajar Quran. Maka harus tahu dua cara itu, walaupun antum pilih satu misalnya. Gitu ya. Nah, untuk iklab praktekkan dua cara sekali, dua cara. Jadi cara pertama adalah itbaqus syafa, cara keduanya tarkul furja. Nah, saya contohkan lagi ya, misalnya iklab. Bihum itu yang itbaq. Terus yang tarkul furjanya bihum, ketukan gunahnya adalah dua ketukan ya, untuk gunah sama dua ketukan, begitu yang ikhfa hakiki. Berikutnya misalnya burika itu itbaq. Lalu apa namanya, tarkul furjahnya burika mim ba'dihim min ba'dihim hani'an bima hani'an bima. Oke, coba bareng-bareng ya. Wahid, itsnan, tsalat. Ya. Dari suara pun juga ada kelihatan beda kan?
Ambihum dengan ambihum. Kelihatan beda, kedengar beda itu. Ya, jadi bedanya ada celah-celahnya itu yang memberikan kesan beda suara. Ya, lanjut aja berikutnya. Jelaskan guna ya. Amburika. Mm. Masih ada yang belum bisa ya? Coba istighfar aja ya. Ya. Tapi harus bisa nih, anak-anak karim harusnya harus bisa ya. Coba. Amburika. Lanjut. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu lumayan tuh yang hati-hati udah bisa tuh ya. Kerjanya seperti itu. Ya, jadi nanti khilaf ini bukan untuk kita saling menyalahkan atau apa, tapi untuk memberikan pemahaman terkait oh ternyata ada perbedaan tersebut. Walaupun nanti saya meroji, bukan merojikan, saya mengunggulkan atau menyarankan untuk kita tetap yang itbaq saja. Itu karena mayoritas para ahli memakai seperti itu. Kayak itu untuk iklab ya. Eh, bentar. Kesalahan yang sering terjadi pada iklab itu biasanya adalah tadi udah disampaikan ya. Jadi kalau yang itbaq terlalu merapatkan dengan tekan. Ambihum gitu ya atau amburika mim ba'dihim ya. Terlalu tekan itu. Kalau yang tarkul furjah terlalu dibuka lebar itu kesalahan iklab. Itu saja. Kesalahan yang terjadi ya. Jadi antara dua madhab ini punya kesalahan masing-masing. Oke, ikhfa hakiki ya. Nah, sekarang prakteknya kita praktekkan sesuai dengan a'la, adanya ausatnya dan tebal tipisnya. Kuntum, ayo. Kuntum. Nah, kesalahan yang selalu terjadi pada ikhfa. Itu kadang kita selalu tadi nggak memposisikan pada tempat posisinya. Jangan a'la, dia di atas. Maka jangan kue itu kurang pas itu. Kurang cocok. Bahkan itu kesana nanti kita nambah mat. Kue namanya tamtid atau tawallud. Nambah-nambah huruf sebelum huruf ikhfa. Itu termasuk salah yang sering terjadi. Yang paling fatal kan kultum, salah. Kultum itu jelas timbul tamtid ya atau tawallud, nambahin huruf melakukan pada tempatnya. Tapi yang termasuk juga bibit dari tawallud tadi gitu. Kultum, kul, nggak perlu dibikin apa istilahnya tuh ya. Ada tambahan suara yang lain. Langsung saja misalnya in kuntum in kuntum kuntum itu sudah dapat ikhfanya. Posisi sudah pas. Nggak perlu in kuntum kueng. Jadi kayak nambah wow, kayak wow itu kan, nambah kayak wow. Gitu ya, langsung coba kuntum langsung. Udah dapat itu udah tipis. Ya, kalau tebal kan kuntum itu to gitu ya, seperti itu. Ankum anfusakum. Nah, ini apa? Fa ini di ausat. Jadi bunyinya di ausat, cuman dia persiapannya tetap menyisikan huruf huruf fa. Anfusakum min kitab. Nah, hati-hati. Kaf sama qaf dekat ang, tapi enggak ang pun jangan ming ya. Ming. Jadi kita ada persiapan kafnya. Ming ming kitab. Atau langsung contoh yang gabungan kalimat in kuntum ya, itu paling saya jadi contoh misalnya. In kuntum shadiqin. Coba. Nah, seperti itu. Yansurun min tin. Ya, catatannya untuk yang sebelumnya fathah, nun sakinah sebelum fathah,
Lalu ikhfanya tebal, hati-hati jangan menebalkan huruf sebelum nun sakinahnya. Yong, yo jadi yo, ya. Hati-hati. Tetap ya harus fathah atau tipis. Yang surun, kayak gitu segala macam, ya. Gitu. Oke, baik, cukup ya terkait teori dan praktek. Jadi ini pembahasan terkait al-iqlab wal ikhfa. Tadinya pengen semua sampai ahkamul mim wa nunil musyaddadatain, tapi nanti saja bisa di pertemuan berikutnya karena nanti ini berkaitan dengan marotibul gunnah. Nanti ada ahkamul mim sakinah yang juga akan dibahas di bab selanjutnya insyaallah taala. Baik, well, nyalakan saja sudah selesai dari wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan, tafadhalu. Ya, tafadhal Mas Fatwa. Ya, nggak masuk di masuknya di income, bukan masuknya di ikhfa. Wallahu a'lam. Kan saya bikin dulu. Itu bagus pertanyaan filosofis ya. Tapi saya pernah kepikiran itu, cuman saya lupa jawabannya. Tapi, ya, ya masuknya ke idgham, bukan masuknya ke ikhfa. Jim shin masuk ke ikhfa, ya masuknya ke idgham. Pertama gini, jawaban ini jawaban yang baku tapi sebenarnya ngeles juga sih. Dan ngeles maksudnya biar maksudnya terjawab nih. Tapi ini jawaban yang baku. Hampir semua teori tajwid itu ya jawaban yang baku. Semua teori tajwid itu asal pada kaidah ini. Jadi kaidah dalam tajwid itu sifatnya sebenarnya adalah bukan ijtihad, kaidah ya. Yang ijtihad itu adalah penamaan, ya kan? Klasifikasi. Tapi kaidah yang dipraktekkan semua itu pertama harus kita akui semuanya adalah berdasarkan riwayat. Itu pertama. Itu kaidah baku tuh. Jadi mungkin ada kalanya nanti satu pembahasan dalam tajwid kok kesannya begini ya, padahal ini bisa masuk ke kaidah ini gitu kayak tadi yang untuk sampaikan. Ya, satu sisi dia bisa bisa masuk ke ikhfa Pak, yang seharusnya bisa dilibatkan dalam ikhfa padahal dia satu makhraj dengan jim dan shin di wastul lisan begitu ya. Tapi kenapa? Pertama itu berdasarkan riwayat itu pertama. Jadi riwayat yang disampaikan dari turun temurun dan itu adalah kaidah baku bacaan Quran secara utuh. Jadi Quran itu tidak boleh ada namanya ijtihad, artinya suatu analisis khusus untuk bacaan, praktek bacaan itu ya. Karena masing-masing riwayat itu nanti hujahnya dari bacaan yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu ada pada teori, pada istilah, pada pembagian, ada guna, tidak guna. Nama-nama itu nggak ada zaman Nabi, tapi prakteknya sudah ada pada zaman Nabi. Nah terkait tapi apakah semua riwayat itu ada alasan atau tidak ada alasan? Tergantung gitu ya. Tapi ada yang punya alasan, ada yang tidak punya alasan. Beberapa tadi saya sampaikan ada alasan ya kan. Tapi ada yang nggak punya alasan khusus. Masuk ke ini nih. Saya belum mendapatkan ya alasan apa, kenapa ya tidak masuk ke dalam pembahasan ikhfa. Yang pertama karena dia udah masuk ke dalam itu diguna, itu pertama ya. Nah, yang kedua karena saya belum mendapatkan riwayat yang memasukkan ya itu dalam ikhfa. Jadi kaidah yang ada di tufa ini sebenarnya yang diiktifakkan, yang disepakati para ahli kiroah terkait konsep itu mungkin itu gimana, yang bila gunah gimana, yang ikhfa hakiki gimana, ikhfa syafa itu disepakati. Gitu. Jadi saya belum menemukan memang riwayat yang memasukkan ya dalam ikhfa. Dan alasan terkait kenapa itu yang saya belum dapatkan juga. Gitu ya Mas Fatwa ya. Mungkin saya nanti bisa saya cari lagi di kitab tajwid yang lebih tebal itu di Nihayatul Qaul atau Hidayatul Murid apa? Nihayatul Qaul atau Hidayatul Qari mungkin ada di situ. Saya belum cek. Begitu. Jadi untuk saat ini jawaban dua itu. Pertama, bacaan Quran itu standarnya adalah riwayat, bacaan prakteknya ya, prakteknya. Kan itu kan praktek, masuk praktek sebenarnya kan. Kenapa dia ya-nya masuk ke idgham bila guna biguna tapi nggak masuk ke ikhfa. Yang kedua memang tidak ada
apa namanya, riwayat yang membedakan atau riwayat yang menjadikan pembeda antara ya dengan selain jim dan shin itu dimasukkan dalam hal yang sama. Misalnya jim shin ya masuk idgham semua atau ikhfa tidak ada hal demikian. Jadi itu saya belum mendapatkan pembahasan terkait hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, gitu. Ya, boleh. Ausat. Ya, betul, betul. Ya, oke. Jadi pembagian praktek IFA itu ada dua yang untuk sampaikan. Persiapan dan bersentuhan. Bahasanya persiapan tuh tahiyah, kalau bersentuhan tuh talamus. Boleh saya tulis sedikit ya. Saya tadi pengen bahas itu cuma saya takutnya terlalu melebar, tapi nggak apa, kan ditanya. Jadi ini ini namanya konsep ada ya. Kayak di dalam Natan Jazar itu wazinatul adai. Ada itu praktek. Dan ada kalanya praktek itu nggak disampaikan dalam teori gitu. Ya hasil penamaannya itu ijtihad gitu. Nah, jadi kalau kita bilang ada ul ikhfa, saya sampaikan sekali lagi, pembagian adena ausat dan a'la, adena ausat itu sebenarnya adalah tinjauan posisi ya, tinjauan posisi. Nah, bukan tinjauan praktek. Praktek itu tadi yang saya sampaikan terkait bagaimana kita mempraktekkan di a'la, bagaimana kita mempraktekkan ada bagian ausat itu dengan teori yang disampaikan ini. Prakteknya itu nanti berdasarkan talaki yang pertama, yang kedua berdasarkan tebal tipis, gitu ya. Jadi adena aula adena a'la ausat itu tinjauannya adalah tinjauan posisi huruf yang dalam pembahasan ikhfa. Berarti maksudnya posisi huruf itu di mana sesuai makhrajnya. Sehingga nanti kita memungkinkan praktiknya menyesuaikan posisi tersebut gitu. Ada namanya tadi tahiyah. Tahiyah. Ada nama talamus. Ini saya dapatkan dari talaki juga ya. Jadi saya belum menemukan istilah di buku kitabnya belum. Mungkin saya belum baca banyak lagi terkait istilah ini. Saya dapatkan dari talaki, dari daurah juga dulu. Nah, tayah itu persiapan. Talamus itu bersentuhan. Jadi maksudnya gini, kalau tahiyah itu yang saya sampaikan tadi menyusulkan tempat itu tahiyah. Gak ada namanya masuk banget. Kalau masuk banget jadi gol. Mungkin lebih tepatnya bukan masuk banget, bersentuhan mungkin iya. Ya. Kalau masuk banget jadi idgham dong. Misalnya benar-benar masuk kof dan kaf berarti milk qabel. Milk mingka jadi mika. Itu masuk banget jadi idgham, nggak mungkin. Kalau bilang masuk banget, masuk itu idghal. Udah kita bahas dalam teori idgham. Ah, mungkin lebih tepat bersentuhan. Kalau tahiyat tadi, tahiyat itu persiapan berarti persiapan memang menyesuaikan kondisi huruf terkait. Tebal-tebal, tipis-tipis tahiyah yang saya contohkan ikhfa tadi ya. In kuntum, itu tahiyah. In kuntum persiapan huruf setelahnya tipis-tipis tebal-tebal. Kalau talamus bersentuhan saja tanpa menyesuaikan tebal tipis. Kalau mau dengar murotalnya saya misari itu pakai talamus. Jadi beliau tidak membedakan tebal tipis. Yang penting dia cukup sentuh dengan huruf setelahnya tanpa harus menunjukkan tebal tipisnya. Makanya nggak ada perbedaan bunyinya antara ming ming qabl dengan kuntum, sama kan bunyi ifanya. Nggak, yang qaf nggak ming, nggak begitu kan? Atau misalnya ming puin laqad khalaqal insana apa? Mana ayatnya? Walaqad khalaqal insana min sulalat walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin di surat Al-Mu'minun kan. Min, jadi bacanya tetap dia ikhfa, cuman dia nyentuh aja dengan
apa menyentuh dengan huruf itu tanpa menyesuaikan tebal tipisnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin min min nyentuh kan nyentuh nyentuh min tin itu talamus. Nah kalau tajah tuh siap-siap tuh memang benar-benar siap-siap secara makhrajan wa sifatan. Itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin min tin. Jelas perbedaannya terkait itu. Itu yang saya pahami terkait konsep persiapan dan sentuh. Tapi kalau tadi dibilang sampai masuk itu kurang pas ya. Kalau masuk jadi idgham. Dan itu nggak hanya berlaku di ausat ya, berlaku di semua. A'la dan adna sama. To tadi kan, to berlaku tadi hukum tadi miutin ya. Terus apa lagi? Kuntum sama semua. Teori sama, prakteknya sama, gitu ya. Seperti itu. Ya, Mas Fatwa gimana? Mafhum ya. Tapi tadi nomor satu saya belum bisa jawab terus terang karena itu pertama teori itu kadang karena sifatnya teori itu ijtihad, jadi kadang harus mengecek lagi referensi. Tapi prakteknya sudah riwayat itu ya, riwayatnya begitu soalnya. Sedikit yang unik ya, kalau saya unik sisi qiraatnya itu justru nanti lam sama ro itu nanti dibaca idgham, digunah. Ya, dalam riwayat Hafiz Thoriq Thaibah dalam sebagian Thoriqnya, kalau saya jauh-jauh ke qiraat lain ya, Thoriq Thaibah tuh ada menggunakan lam dan ro. Jadi bacanya mir rabbihim miladunhu. Ada baca dalam Thoriq Thaibah. Saya lupa nama Thoriqnya. Ada. Nah, kalau kita cari-cari alasan filosofinya nggak dapat itu kan. Kenapa itu? Ya benar riwayatnya begitu. Gitu. Ada riwayat dari sisi riwayat yang Thoriq itu begitu. Tapi itu minor sekali, pendapat sedikit sekali. Ya, gitu. Sebaliknya nanti ya sama nun malah nggak dibaca dengan gunnah. Qiraah Hamzah. Ya, apa contohnya? Wa may ya'mal wa may ya'mal minas salihati wa huwa mumin wa may ya'mal. Nah, gitu. Ya sama nun nanti nggak dibaca. Ya sama nun nggak dibaca. Nggak baca gunnah. Ya maaf. Ya sama wow, maaf. Ya sama wow. Ya sama wow yang bahasa yang diguna yang kita bahas sekarang nih kemarin itu kan baca guna kan, ini nggak ada baca guna. Wa may yu'min billah atau misalnya miu wali wala nasir, jadi digomel malah bila guna, aneh kan. Itu riwayat katanya dari sisi praktik begitu. Teorinya kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa cari alasan-alasan, tapi untuk yang masalah itu mungkin bisa saya cari ya. Jadi kalau yang tadi yang seharusnya masuk bila gunah malah jadi gunah, yang bigunah jadi bila gunah itu nggak ada alasan itu riwayat aja, nggak bisa kita jadi filosofi. Itulah indahnya dan uniknya tajwid dan qiraat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ada lagi terakhir? Ya silakan. Agak keras kayaknya ya, saya kurang dengar suaranya. Bisa pakai mic nggak? Ada mic ya? Itu ada suara kipas sama saya lagi gak enak kupingnya, jadi kalau agak jauh kurang dengar. Ah, oh, bacaan pada masing-masing tingkatan. Tadi kan sudah dipraktikkan caranya. Maksudnya a'la gimana, adna gimana, ausat gimana gitu. Gitu. Cara penerapan masing-masing tingkatan. Cara beda apanya maksudnya? Penerapannya. Tadi saya bilang, terapannya itu sama. Yang membedakan itu adalah posisi. Penerapannya itu sama, artinya baik itu yang a'la, baik yang adna ataupun yang ausat itu sebenarnya sebenarnya pembedanya itu pembeda dari sisi posisi mereka. Kok data a'la karena dia berada di bagian iya.
bagian lubang-lubang apa gorong-gorong kecil yang ada di antara gigi seri dengan gusinya. Terus yang adena berada di belakang, yaitu di pangkal tidak aksolisan. Ausat itu secara umum selain dari itu. Nah, dalam artian gini, posisi mereka itu maksudnya posisi bunyinya ikhfa, walaupun makhrajnya misal di ausat. Ausat itu kan ada berarti selain to, dal, ta, qaf, kaf ada huruf sod, ya kan? Ada huruf zai, sin. Yang itu dia berada di gigi bawah, lidah depan ketemu gigi bawah. Kan posisi di depan kapan masuk ke ausat karena bunyi ikhfanya berada di tengah gitu. Dia tidak seperti a'la yang terlalu ke atas, bunyinya tidak juga terlalu ke belakang sebagaimana di adena begitu. Prakteknya sama semuanya tadi tahiyah atau talamus. Ini boleh pilih terserah. Kalau saya pribadi merekomendasikan tahiyah semuanya. Jadi tergantung huruf setelahnya misalnya ta, berarti siapkah huruf ta, resapan huruf ta, tipis, istifal, infitah, tanpa tebal, kuntum. Kalau nanti misalnya di bagian apa, misalnya ausat, misalnya zai misalnya, apa contoh zai, eh, apa contoh zai ya, apa ya contoh ifada zainya, anzala, anzal, inna anzal, tetap sama. Ya, posisinya aja yang beda. Posisi bunyi ikhfa dan posisi kesiapan hurufnya aja gitu. Prakteknya sama, taiyah atau talamus. Ya, jadi perbedaan a'la, adana, ausat saya pertegaskan lagi itu adalah perbedaan posisi bunyi dari ikhfa itu sendiri, bukan pembedaan tebel tipis itu beda. Tebel tipis itu adalah udah kaidah dasar dari bunyi ikhfa itu sendiri. Begitu, waktu ya. Ada yang dari online nggak? Udah, terakhir ya. Ada nggak chat-chat dari online tuh? Nggak ada ya? Ya, silakan. Prakteknya, prakteknya ya. Itarkul furja. Hmm. Ya, itu ya teori itu bisa beda-beda ya. Istilah itu beda-beda. Penting kalau tambahan sebuah kelas saya belum tahu itu malah istilah itu. Dari istilah kitab itu enggak, ya begini saya bilang ya. Jadi dia ada namanya biduni, kalau yang itu tuh biduni kazi syafatin kazi itu ya apa di tempat tekanan ya, atau kalau ya, teleponnya dengan apa menikah sedikit celah atau gor sogir ada sedikit bolongan kecil. Tapi kalau istilah tanpa kertas ya itu buat kalau untuk memudahkan dan esensi prakteknya sama ya silakan. Bisa saya sampaikan ya, tajwid itu esensi itu praktek nanti bukan istilah ya. Kecuali nanti antum kalau di ujian di royah, yang penting saya itu pribadi sebenarnya tidak terlalu memuyangkan dia dengan istilah. Terus terang saya pribadi kalau untuk tajwid ya. Karena istilah itu tadi bisa beda-beda dan ada inovasi-inovasi baru itu wajar. Ya, tapi yang penting prakteknya. Kalau prakteknya dia gimana setipis kertas yang dimaksud. Ya, kalau setipis kertas misalnya mem gitu. Gimana jadi licin gitu ya salah gitu. Kalau sertifikat tetap kayak gitu berarti ya silakan sama aja ya. Mau setipis kertas mau setipis lap juga silakan pakai istilah apa gitu. Yang penting prakteknya, esensi prakteknya itu benar ya. Istilah mah bisa inovasi saja. Baik, cukup ya. Baik, kalau gitu, alhamdulillah ya sudah. Berarti kita sudah sampai bab kedua, gitu ya, bab kedua. Dan berikutnya nanti kita akan masuk al-mim wan nunul musyaddadati dan seterusnya insyaallah taala. Baik, nakhtatim hadhihi daurah al-mubarakah di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah matan ke mentor dulu kan ya?
Kan satu orang cicilan ya. Kalau satu orang itu sama saya. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Telah selesainya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat kita pahami, kita amalkan dan dapat kita ajarkan di kemudian hari. Sebelum ditutup untuk Ahwat dan Iwan jangan dulu pulang, ada penyampaian dari Presiden Hiska. Mari kita tutup dengan mengucapkan salawat syafi'iyah bersama-sama. Wahid ithnan salasa. Allah أفضل صلاتي على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.